Cerita ini kejadian di daerah Jakarta, kayak Tebet Pancoran gitu. Dan gue dapet cerita ini dari temen gue, sebut aja nama dia Indra ya. Oke. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD, sekitar kelas 5 SD dia saat itu. Dan itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu Nat, Moy. Biasa lah orang Betawi gitu kan, punya tanah yang cukup gede di sekitaran rumahnya. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Jadi ya mereka tetangga deket banget. Karena ya misalkan Indra keluar rumah, udah kelihatan tuh rumahnya si Engkong Dayat ini dengan tanahnya yang cukup luas. Rumahnya dia gak gede, si Engkong Dayat rumahnya gak gede, tapi tanah kosongnya tuh lumayan gede gitu lah. Nah di suatu sore, si Indra ini lagi mandi hujan. Biasalah anak-anak gitu kan, hujan-hujanan main. Dan di tengah dia lagi main hujan-hujanan itu, Indra tuh ngeliat ke arah rumahnya Engkong Dayat. Dan tiba-tiba di samping rumahnya Engkong Dayat itu ada Mak Siti, si istrinya, yang lagi jongkok. Dan jongkoknya tuh di halaman rumahnya itu, di atas tanah. Kebayang gak lu? Dan lu tahu Nat, Moy, Mak Siti ini dengan posisi jongkok, dia lagi kencing di atas tanah. Kenapa di situ? Kayak tiba-tiba aja Nat, bener-bener yang kencing sembarangan aja gitu. Lagi jongkok terus keluar pipisnya. Si Dayat ini nggak tahu apa cuek aja? Nah di situ posisinya lagi di dalam si Kong Dayatnya. Oh. Ya Indra sebagai yang anak kecil ngeliat kayak gitu bingung kan, kenapa kok Mak Siti ini kencing di halaman rumahnya jongkok gitu, kayak seakan-akan itu tempat buat dia buang air kecil gitu. Padahal kan bukan kan, itu ya tanah kosong gitu kan. Dan itu ya public spaces gitu. Dan di situ ya yang lihat cuma Indra doang, karena dia emang lagi main hujan-hujanan sendirian gitu. Dan lu tahu Nat, Moy, selesai si Mak Siti ini pipis, itu kan ada genangannya ya, genangan pipisnya. Genangannya itu kayak ditepok-tepokin gitu. Anjing. Kenapa? Kebayang gak sih? Nah gue juga gak tahu, Indra pun gak tahu. Kayak dia bingung sebagai anak kecil ngelihat hal kayak gitu tuh, ini kenapa ya gitu. Dia juga kaget sebenarnya. Aneh banget. Dan gak lama setelah itu Engkong Dayat keluar dari rumahnya. Terus kayak marahin gitu, marahin istrinya. Ngapain masuk-masuk gitu. Nah dia kayak marahin istrinya ini seakan-akan marahin biasa gitu loh. Kayak emang kelakuannya Mak Siti tuh kayak gitu loh. Bukan yang kayak marahin besar gitu, enggak. Kayak udah biasa gitu ya. Udah tuh Indra masuk ke rumah. Dan setelah kejadian itu, besokannya dia cerita sama nyokapnya tentang kejadian kemarin sore. Apa yang dia lihat itu, si Mak Siti pipis sembarangan itu. Nah dari situ kata nyokapnya Indra, si nenek ini emang udah pikun. Jadi ya ternyata Engkong Dayat ini ngurusin istrinya itu, ya udahlah, namanya anak kecil kan nggak ngerti juga gitu maksud dari nyokapnya apa. Ya udah Indra bilang ya udah aja. Dan nyokapnya bilang udah nggak usah diliatin yang kayak gitu. Dan Indra ya iya aja gitu kan. Nah beberapa minggu kemudian Nat, Moy, ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Ya Indra sebagai anak kecil ngedengar kabar tetangga yang meninggal, takut lah. Nyokapnya Indra bilang jangan main keluar dulu, nanti sore di rumah aja gitu, jangan keluar-keluar. Dan ternyata tetangga-tetangganya Indra, anak-anak lain gitu, teman-temannya, itu pun gak pada main keluar, entah kenapa gitu. Dan ternyata emang satu daerah di rumahnya Indra tuh bener-bener gak ada yang main, Nat, Moy. Bener-bener kayak yang biasanya dia sore-sore main sama teman-temannya, ini sepi banget. Ya di situ kita simpulin, dan yang ditangkap sama Indra mungkin emang bener-bener dikasih tahu nih sama orang tua masing-masing, ya jangan main-main dulu, ada orang meninggal gitu kan, gak baik gitu, pamali. Cuman yang Indra bingung adalah biasanya kalau misalkan ada orang yang meninggal di daerahnya dia, itu tuh ada tahlilan. Ya kalau orang meninggal gitu kan biasa gitu ya. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga biasanya Indra pun suka ikut tahlilan itu. Cuman di saat Mak Siti ini meninggal kok gak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada begituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di satu malam, dari dalam rumah Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh. Terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa. Dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya,
ditanya tuh sama Indra ke nyokapnya, tadi malam kenapa kok kayak ada orang rame-rame gitu bu. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Engkong Dayat. Si remaja-remaja ini ngelewatin rumahnya Indra gitu ya. Dan di situ nyokapnya Indra bilang kalau si remaja-remaja ini itu tuh ngelihat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Gue nggak tahu kenapa ya nyokapnya beneran nyeritain kayak gitu ke anak kecil gitu ya. Gue nggak terlalu paham. Biasanya kan harusnya anaknya ditenangin gitu kan. Iya. Cuman mungkin di situ nyokapnya tuh kayak sekalian ngasih tahu biar anaknya tuh nggak usah main-main deket sana lah. Walaupun emang rumahnya deket, tapi ya lu nggak usah deket-deket sama rumah itulah. Mungkin ada yang aneh atau lu nanti takut jadinya dan segala macem. Nah besokannya lagi bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok, disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Tapi nggak ganggu untungnya Bi ya? Untungnya nggak ganggu Muy. Cuman ya tetap aja lu ngelihat orang yang baru meninggal tapi ya ada wujudnya gitu. Padahal kan harusnya udah dikubur gitu loh. Iya serem sih. Dan ternyata Indra baru tahu dari obrolan bokap nyokapnya itu kalau memang ternyata si suami istri ini, si Engkong Dayat dan Mak Siti ini emang gak pernah ibadah Nat Muy. Bukan orang yang beragama ataupun Islam ataupun apa gitulah. Nah udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada 2, terus di antara kursinya ada meja gitu. Teras sederhana aja. Nah bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam bokapnya Indra. Nah Engkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi nggak mau. Udah tuh masuk Engkong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, Bang, minta rokok. Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy itu Mak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia disitu merem aja, dimerem, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya gak lama Mak Siti ini hilang. Hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur biar gak kepikiran lagi gitu kan. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti Nat. Buset. Dan pas abangnya Indra ini ngelihat ke guling yang dipeluk, ternyata itu pocong. Anjing. Bukan guling. Gila. Jadi ganggu ya? Jadi ganggu akhirnya. Dan dua kejadian ini ya karena ganggu itu bikin keluarganya Indra gak nyaman dong pasti. Dipanggil lah akhirnya Pak Ustadz ke rumahnya si Indra ini. Diceritain ke Pak Ustadz ini. Dan ternyata dari Pak Ustadz ini pun bilang, katanya waktu dulu Engkong Dayat dan Mak Siti itu masih muda, mereka berdua tuh bisa dibilang orang pintar. Kenapa? Karena katanya mereka berdua tuh udah lama banget tinggal di situ, di daerahnya mereka. Dan mereka berdua tuh kayak naklukin semua penunggu-penunggu yang ada di tanahnya mereka itu. Dan dipelihara sama mereka berdua. Nah makanya Mak Siti itu di masa tuanya dia kayak orang gila, karena ilmunya mereka justru kayak nguasain Mak Siti itu sendiri. Nah sedangkan mungkin Kong Dayat ini ilmunya cukup tinggi ya, makanya kayak dia sehat-sehat aja gitu loh. Nah yang dilihat oleh keluarganya Indra dan tetangga-tetangganya itu setelah Mak Siti udah meninggal, yaitu korinnya Mak Siti. Korinnya yang nunjukin wujudnya dia gitu loh. Nah, gue gak tahu ya apakah emang bener begitulah cerita asli yang gue dapat dari temen gue. Dan Pak Ustadz ini bilang kalau korin itu akan terus muncul selama 40 hari setelah orang itu meninggal. Dan bener aja Nat, Moy, setelah sebulan lewat, wujud Mak Siti ini udah semakin jarang muncul. Oh gitu. Tapi berarti tetangga-tetangganya Engkong Dayat
nggak tahu kalau misalnya tetangganya tuh digangguin sama istrinya gitu, Bi. Nah kalau dari cerita yang gue dapet sih, mungkin karena saking takutnya mereka nggak ngulik sampai segitunya ya, maksudnya tahu itu siapa gitu ya, karena emang udah takut aja. Maksudnya ya gue ngelewatin rumah orang yang baru meninggal, tapi kok orang yang baru meninggal ini muncul gitu, ya takut aja gitu. Cuman yang terjadi adalah ya karena indera keluarganya digangguin sampai masuk ke dalam rumahnya gitu ya, ya makanya dapatlah dia penjelasan dari ustadz ini. Oke.